Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Dwi Amanda. Saya dari Pogjar Muko-Muko, Prodi Ekonomi Manajemen, mata kuliah Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Pengorganisasian dari modul 5. Modul ini menjelaskan tentang pengorganisasian. Organisasi adalah suatu kelompok dalam kegiatan tertentu dalam organisasi. Desain organisasi merupakan proses memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi dan lingkungan tertentu. Pada dasarnya ada dua pendekatan terhadap desain organisasi, yaitu klasik dan situasional. Pendekatan klasik mencoba mencari model universal yang berlaku untuk semua situasi, sedangkan model situasional memandang pendekatan terbaik tergantung situasi yang dihadapi. Salah satu contoh pendekatan klasik adalah organisasi birokrasi yang efisien dan dari Max Weber. Manakala ada struktur hierarkis dengan wewenang formal yang jelas. Sisi negatif pendekatan klasik adalah kurangnya perhatian terhadap sisi manusia. Di samping pandangan universalitas pendekatan tersebut, pendekatan neoklasik berusaha menonjolkan sisi manusiawi dan sering disebut dengan sebagai pandangan perilaku. Pandangan tersebut dirintis oleh studi Hawthorne. Beberapa tokoh neoklasik adalah Francis Leger, Douglas MacGregor, dan Chris Agris. Pandangan neoklasik mempunyai kelemahan karena masih menganggap model mereka berlaku universal. Pandangan situasional mengakui peranan lingkungan. Burr and Stalker mengembangkan dua model, yaitu mekanisme dan organis. Organisasi mekanisme menyerupai organisasi birokrasi klasik, sedangkan organisasi organis ditandai dengan kelompok kerja dan komunikasi yang intensif antar anggotanya. Mereka menemukan bahwa organisasi mekanisme lebih sesuai untuk lingkungan yang stabil, sedangkan model organis lebih sesuai untuk lingkungan yang berubah. Teknologi juga mempengaruhi desain organisasi. Joan Ward melakukan penelitian dan menemukan bahwa teknologi berpengaruh terhadap tingkatan manajemen atau total output dan rentang kendali. Studi tersebut Studi tersebut memperoleh kritikan dari tim peneliti dari Universitas of Aston Birmingham yang menemukan bahwa ukuran memengaruhi organisasi. Menurut mereka, studi Woodward hanya berlaku untuk perusahaan kecil ketika organisasi tersebut tergantung pada teknologi pokok mereka. Untuk pengorganisasian besar, tergantung semacam ini tidak terasa karena organisasi besar tidak ada teknologi pokok tertentu yang dominan. Siklus hidup organisasi juga mempengaruhi organisasi. Ada tipe desain organisasi yang umum, yaitu fungsional, produk, dan matrik. Tipe organisasi fungsional mengelompokkan kegiatan yang sama atau serupa ke dalam satu atap seperti fungsi pemasaran, keuangan, produksi. Sedangkan organisasi produk mengelompokkan kegiatan berdasarkan produk atau kelompok produk, departemen atau divisi tempat membawahi pengelompokan tersebut. Divisi lebih otonom dibandingkan dengan departemen. Tipe matrik berusaha menggabungkan sisi positif fungsional dengan sisi positif produk. Dalam model tersebut, spesialis dikelompokkan ke dalam kelompok fungsional yang kemudian dipinjam untuk membantu proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Setelah proyek selesai, mereka dikembalikan ke departemen mereka. Koordinasi semakin diperlukan dengan semakin meningkatnya spesialisasi. Tingkat ketergantungan dalam organisasi akan menentukan sejauh mana koordinasi diperlukan. Manajer dapat menggunakan beberapa teknik untuk meningkatkan koordinasi. Desentralisasi merupakan proses pendelegasian wewenang dan tanggung jawab secara sistematis ke tingkat organisasi yang lebih rendah. Sentralisasi menahan wewenang dan tanggung jawab pada manajemen. Puncak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi desentralisasi seperti lingkungan, ukuran, dan faktor lainnya seperti risiko. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya.
Mungkin ada kekurangan dan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada yang mendengarkan atau Ibu Tutor Fiska, Ibu Anita Carolina, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.